Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon kurma yang menangis karena Rasulullah. Pohon kurma yang satu ini pernah menjadi tempat bersandar bagi Rasulullah ketika beliau sedang berkhutbah, sebelum akhirnya perannya digantikan oleh kehadiran sebuah mimbar kayu. Tangis kerinduan pohon kurma terhadap Rasulullah menunjukkan betapa berharganya sosok beliau di hadapan sebuah pohon yang ternyata memiliki perasaan layaknya manusia. Setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai, kini kaum muslimin bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Masjid yang dibangun dengan cara dan material yang sederhana tentu memiliki banyak kekurangan. Apalagi jika datang musim hujan, terlihat kebocoran di sana-sini. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan kaum muslimin untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah berkhutbah atau menyampaikan ilmu, beliau berdiri di hadapan kaum muslimin. Namun tak jarang Rasulullah tampak kelelahan karena terlalu lama berdiri apabila materi yang disampaikan terlalu panjang. Lantai masjid yang beralaskan tanah membuat Rasulullah tidak nyaman berdiri untuk waktu yang lama. Menyadari kondisi tersebut, para sahabat berinisiatif untuk mencari solusinya. Pada hari berikutnya, para sahabat menggunakan batang pohon kurma untuk dijadikan tempat sandaran bagi Rasulullah ketika sedang berkhutbah. Ujung pohon kurma ditancapkan ke dalam tanah agar mampu berdiri tegak. Jadi ketika Rasulullah sedang berkhutbah dan merasa kelelahan berdiri, beliau bisa menyandarkan tubuhnya ke batang pohon kurma. Usai perang Khaybar sekitar tahun 7 Hijriah, salah seorang sahabat mengusulkan kepada Rasulullah untuk berkhutbah di atas mimbar. Wahai Rasul, bagaimana jika engkau membuat pijakan yang dapat dinaiki sehingga para jamaah yang berada di saf belakang tetap bisa melihat Anda? Maka buatkanlah untukku mimbar itu. Setelah mimbar selesai dibuat, para sahabat lantas mengganti pohon kurma yang bertahun-tahun menjadi tempat sandaran bagi Rasulullah saat berkhutbah dengan mimbar dari kayu. Setelah terjadi penggantian mimbar, keanehan mulai terjadi. Manakala Rasulullah naik ke atas mimbar dan mulai berkhutbah, tiba-tiba terdengar suara isakan tangis. Isakan itu terdengar semakin keras, layaknya tangisan anak kecil. Ternyata tidak hanya Rasulullah yang mendengarnya, namun para sahabat juga bisa mendengarnya. Mereka mulai berbisik-bisik membicarakan keanehan yang terjadi. Pandangan mereka tertuju ke arah pohon kurma yang diletakkan di sudut ruangan masjid. Hei, apakah engkau dengar itu? Ya, aku mendengarnya. Tangisan ini sepertinya berasal dari arah sana. Mustahil, apa suaranya berasal dari pohon kurma itu? Akhirnya Rasulullah tersadar bahwa tangisan yang terdengar tersebut berasal dari batang pohon kurma. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar dan mengusapnya seperti orang tua yang menenangkan tangis anaknya. Semua jamaah yang hadir takjub melihat mukjizat Nabi Muhammad secara langsung. Sebuah batang pohon kurma menangis karena ditinggalkan Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2095, Rasulullah bersabda, Pohon kurma ini menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa sebuah makhluk yang tidak bernyawa seperti batang pohon kurma dapat merasakan kerinduan ketika ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah akhir kisah pohon kurma yang menangis karena Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita merasa malu jika kecintaan terhadap perkara duniawi mengalahkan kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya.
Dan kedua, jangan mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun lupa untuk berzikir dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Wallahu a'lam bishawab.